Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum kimia anorganik 1 dengan judul analisis iodium yang terdapat pada sumber makanan sehari-hari dengan anggota kelompok 4B yaitu Sinta Ayu Ningrum, Meida Kurniasari, Lia Istiani, Fitri Yastanti, dan Aninda Putri. Adapun judul pada percobaan kali ini yaitu analisis kalium iodidat atau KiO3 dalam garam dapur produksi Kuala Bau Aceh Selatan. Adapun tujuannya yaitu 1. Menganalisis secara kualitatif kandungan iodium yang terdapat pada beberapa merek garam dapur. Yang kedua, menganalisis secara kuantitatif kandungan iodium yang terdapat pada beberapa merek garam dapur. Adapun pembahasan materi singkat tentang percobaan kali ini yaitu garam dapur atau yang sering disebut dengan NaCl merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, diantaranya sebagai bumbu dan pengawet makanan. Lalu ada alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kali ini yaitu alat 1. Erlenmeyer, labu ukur, pipet volume, gelas ukur, buret, beker gelas, kaca arloji, tabung reaksi dan raknya, pipet tetes, batang pengaduk, spatula, statif dan klem, neraca analitik, dan spatula. Untuk bahannya yaitu ada sampel garam dapur, ada 3 sampel. Yang selanjutnya ada larutan amilum, larutan kalium iodida, kristal kalium iodida, larutan natrium tiosulfat 0,1 N, aquades, larutan kalium iodidat 0,01 N. Selanjutnya ada larutan asam sulfat 1 N. Selanjutnya ada larutan asam nitrat 1 M. Dan terakhir yaitu aluminium foil. Adapun prosedur percobaannya dibagi menjadi 3 yaitu standarisasi larutan Na2S2O3, analisis kuantitatif, dan analisis kualitatif. Prosedur percobaan pada standarisasi larutan Na2S2O3 yaitu dipipet larutan kalium iodidat atau KiO3 konsentrasi 0,01 N sebanyak 10 ml dengan pipet volume kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan 3 ml asam sulfat dengan konsentrasi 1 N dan kristal kalium iodida 0,1 gram kemudian tutup dengan aluminium foil. Langkah selanjutnya yaitu titrasi dengan natrium tiosulfat hingga perubahan warna terjadi dari kuning kecoklatan menjadi kuning pucat. Lalu tambahkan larutan amilum sebanyak 1 ml. Lalu titrasi lagi dengan larutan natrium tiosulfat hingga warna biru tepat hilang. Kemudian catat volume natrium tiosulfat yang terpakai. Selanjutnya dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Pada analisa kualitatif langkah selanjutnya yaitu ditimbang sampel-sampel garam sebanyak 3 gram lalu ditambahkan aquades sebanyak 50 ml lalu dihomogenkan. Masing-masing larutan garam diambil sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label sebelumnya. Tambahkan 2,5 ml HNO3 konsentrasi 1 M. Setelah penambahan HNO3 konsentrasi 1 M, terjadi perubahan warna dari putih ke kuning pada masing-masing sampel. Lalu menambahkan 3 ml Ki 10% pada masing-masing sampel. Setelah penambahan Ki 10% tidak terdapat perubahan warna pada masing-masing sampel.
Kemudian menambahkan 2-3 tetes larutan amilum pada masing-masing sampel. Setelah penambahan tersebut terjadi perubahan warna pada sampel dari warna kuning menjadi warna ungu tua. Pada analisa kualitatif dilakukan dengan menyiapkan 2 Erlenmeyer yang berisi garam dengan sampel yang sama, kemudian ke dalam masing-masing tabung reaksi ditambah dengan 2,5 ml HNO3 menjadi larutan tidak berwarna dan ditambah 3 ml Ki atau kalium iodida menjadi larutan berwarna kuning ke dalam tabung pertama ditambah dengan amilum menghasilkan larutan berwarna ungu tua. Hal ini menunjukkan uji positif adanya iodium. Dalam teori, warna ungu terbentuk akibat adanya reaksi dari ikatan amilum molekul pada larutan iodin pada saat proses penambahan larutan iodin. Langkah pada analisis kualitatif yaitu ditimbang 25 gram garam dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dilarutkan dengan 100 ml Aquades. Lalu ditambahkan 3 ml asam sulfat H2SO4 dengan konsentrasi 1N dan 1 ml kalium iodida Ki dan letakkan dalam tempat yang gelap selama 10 menit untuk mencapai reaksi yang optimal. Titrasi menggunakan natrium tiosulfat hingga warna kuning hilang. Larutan natrium tiosulfat sebelum digunakan sebagai larutan standar dalam proses iodometri ini harus distandarisasi terlebih dahulu oleh kalium iodidat. Kemudian tambahkan 2 ml larutan amilum dan lanjutkan titrasi sehingga tercapai titik keseimbangan atau perubahan warna dari biru gelap menjadi jernih. Penetapan kadar KiO3 pada garam dilakukan secara titrasi iodometri. Pada oksidator atau garam ini ditambahkan H2SO4 atau asam sulfat dan Ki sebagai asam sehingga akan terbentuk iodium yang kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat. Tujuan ditambahnya H2SO4 atau asam sulfat untuk memberikan suasana asam. Suasana asam ini berfungsi untuk mereduksi KiO3 dan Ki berlebih dan menghasilkan iodida. Pada proses titrasi untuk penentuan titrasi akhir umumnya digunakan suatu indikator. Indikator yang digunakan adalah indikator amilum. Pemberian indikator amilum ini bertujuan untuk memperjelas titik akhir dari titrasi. Indikator amilum dapat memberikan warna biru gelap dari kompleks iodin amilum sehingga indikator ini bertindak sebagai suatu tes yang amat sensitif untuk iodin. Penambahan indikator amilum ditambahkan saat titrasi mendeteksi titik ekuivalen. Hal ini disebabkan apabila pemberian indikator terlalu awal, maka ikatan antara ion dan amilum sangat kuat. Amilum akan membungkus iodid sehingga iodid sukar lepas. Akibat warna biru sukar hilang dan titrasi akhir titrasi tidak kelihatan tajam lagi. Tahap akhirnya yaitu dicatatlah volume pentiter yang dipakai dan lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar KiO3 secara kuantitatif terhadap 3 sampel garam yang diuji coba didapat bahwa sampel mengandung kadar KiO3 yang memenuhi standar SNI, yaitu 30-80 ppm. Kadar rata-rata KiO3 dalam sampel garam A yaitu 45,81 ppm dan garam B atau garam kedua yaitu 57,26 ppm dan garam C atau garam ketiga yaitu 76,35 ppm. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh di atas dapat diketahui kadar KiO3 yang terdapat pada garam C lebih tinggi dibandingkan kadar KiO3 yang terdapat pada garam A dan B. Dari ketiga sampel dapat dilihat bahwa kadar KiO3 setiap sampelnya berbeda-beda. Adapun kesimpulan dari percobaan ini yaitu 1. Untuk standarisasi natrium tiosulfat dengan larutan KiO3 digunakan titrasi dengan metode iodometri karena natrium tiosulfat dapat dioksidasi oleh KiO3 dengan penambahan Ki dan asam
tiosulfat. Yang kedua, yaitu larutan natrium tiosulfat digunakan sebanyak 6 mili untuk sampel garam dapur A dan sebanyak 70,5 mili untuk sampel garam dapur B dan sebanyak 10 mili untuk sampel garam dapur C. Yang ketiga yaitu titrasi. Akhir titrasi terjadi saat larutan titrat kehilangan warna biru. Yang keempat, pada uji kualitatif terjadi perubahan warna biru karena ketika ditambahkan indikator ambilum pada ketiga sampel yang menandakan pada sampel tersebut terdapat iodin. Yang kelima yaitu dari 3 sampel diperoleh kadar KiO3 berbeda-beda tiap merek garam. Garam merek Permata mengandung KiO3 sebesar 45,81 ppm dan garam merek Intan mengandung KiO3 sebesar 57,26 ppm dan garam merek Segitiga mengandung KiO3 sebesar 70,6,35 ppm dan untuk merek